Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diarma Mustafa Dana Kurniawan. Saya berasal dari absen 13 dari 1011 Mikologi yang memiliki nama medis Cryptococcus neoformans. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit akut tonsilitis, di mana penyakit akut tonsilitis ini atau radang amandel akut ini merupakan penyakit yang cukup sering kali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, terutamanya itu pada anak-anak, di mana untuk pengertiannya itu sendiri, akut tonsilitis ini adalah peradangan akut pada tonsil palatina atau amandel yang biasanya disebabkan oleh adanya infeksi virus maupun bakteri. Dan untuk gejala khasnya antara lain itu yang pertama ada sakit tenggorokan, kedua demam, ketiga sulit menelan, dan juga tonsil ini membengkak atau membesar, atau amandel itu membesar. Dan hingga pada beberapa kasus juga bisa muncul bercak putih pada permukaan tonsil. Kemudian lanjut yang kedua merupakan patofisiologinya, yang mana proses patofisiologinya ini bagaimana bisa terjadi itu ada awalnya kuman ini seperti kuman, contohnya itu seperti virus influenza, adenovirus atau bakteri Streptococcus masuk melalui droplet udara, di mana kuman ini menempel pada lapisan epitel tonsil, yang mana hal ini lalu memicu respon imun tubuh yang menyebabkan terjadinya pelepasan sitokin proinflamasi yang menyebabkan tonsil itu membengkak, merah, dan terasa nyeri. Dan jika infeksi oleh Streptococcus ini dibiarkan, ini bisa timbul eksudat atau nanah pada permukaan amandel. Yang mana hal ini tuh patut untuk diwaspadai karena infeksi Streptococcus ini dapat menimbulkan komplikasi serius seperti demam rematik atau glomerulonephritis pasca infeksi. Dan kemudian lanjut ke yang bagian ketiga, yaitu adalah pencegahan, di mana untuk pencegahannya itu sendiri ada beberapa cara. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapanya saja yang paling umum, yang dimana untuk pencegahan ini cukupnya bisa dilakukan dengan sangat sederhana, seperti contohnya itu menjaga kebersihan diri, yang kedua adalah rajin mencuci tangan, dan yang ketiga itu menerapkan etika batuk. Jadi kita tuh perlu menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan yang seimbang dan istirahat yang cukup. Yang kedua itu bisa dengan cara menghindari kontak langsung dengan penderita infeksi saluran pernapasan, seperti misalnya menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada imunisasi, di mana ya seperti vaksin pada vaksin pada virus lainnya seperti vaksin flu atau DPT, itu juga mampu untuk membantu mencegah infeksi yang bisa berujung pada adanya tonsilitis ini. Lanjut ke data yang terakhir, yaitu adalah data kasus di Indonesia, di mana di negara kita, di Indonesia ini, tonsilitis akut itu cukup kali sering ditemukan, di mana penderitanya itu rata-rata adalah anak-anak sebagian besarnya, di anak-anak usia sekolah antara 5 hingga 15 tahun, di mana berdasarkan Riskesdes tahun 2018, penyakit tonsilitis termasuk ke dalam 10 besar penyakit terbanyak di fasilitas kesehatan primer dengan prevalensi sekitar 3-5% dari kasus infeksi saluran pernapasan. Yang mana pada kasus yang berulang atau kronis, biasanya dilakukan tindakan operasi pengangkatan amandel atau tonsilektomi. Jadi, berdasarkan presentasi saya ini, sebagai kesimpulan, akut tonsilitis adalah penyakit yang umum, tetapi dapat juga menimbulkan komplikasi yang serius jika tidak ditangani dengan baik. Pencegahan, oleh karena itu, kita harus menyiapkan pencegahan sejak dini, yang sangat penting untuk mengurangi angka kejadian di masyarakat dan mampu menurunkan angka akut tonsilitis ini pada usia anak-anak. Jadi sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.